Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Dokter Sawit di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting di perkebunan kelapa sawit, yaitu salah satu kendala budidaya kelapa sawit saat ini adalah mengendalikan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Memang yang utama spesiesnya adalah Ganoderma boninens. Pada kesempatan kali ini kami mau mengupdate bagaimana pentingnya penyakit Ganoderma. Ya, penting dalam artinya sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya kelapa sawit. Oleh karena itu harus dikendalikan secara baik-baik. Kita lihat perkembangan Ganoderma saat ini semakin cepat. Nah, kita tengok sejarah dari Ganoderma adalah sebagai berikut. Kelapa sawit, ini cerita di kelapa sawit ya. Itu kelapa sawit masuk 1848. Kemudian dilaporkan pertama kali ada tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma itu pada tahun 1931. Artinya dalam periode yang sangat lama, itu baru sekitar 60 tahun, itu baru ditemukan 1, 2. Nah, kemudian sekarang kelapa sawit sudah bisa 5 generasi. Nah, jadi kondisi sekarang karena terjadinya akumulasi dari Ganoderma, maka sudah sangat menyebar. Oleh karena itu beberapa daerah yang sudah banyak Ganodermanya kita sebut menjadi daerah endemik Ganoderma. Dari cerita Ganoderma ini di kisaran 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu itu pembicaraan mengenai Ganoderma sudah sangat intensif. Ya, waktu itu banyak yang membicarakan adalah kebun-kebun yang tua, artinya yang perkebunan negara, PTP, kemudian swasta-swasta yang tua, itu sudah mulai merasakan dampak dari penyakit Ganoderma. Makanya judul ini perusahaan saja menjerit karena Ganoderma. Nah, ini ke depan untuk warning, untuk peringatan. Nah, nanti ke depan apalagi petani sawit yang saat ini banyak yang sedang memasuki generasi 2. Banyak yang melakukan replanting, mengikuti program PSL. Jadi ini yang tetap harus diwaspadai supaya ke depan tidak gagal setelah replanting. Ini banyak kasus, saya di poin ini akan menyampaikan kasus bahwa Ganoderma itu sangat berbahaya dan sangat merugikan. Nah, oleh karena itu perlu kita waspadai supaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tua milik negara maupun swasta itu tidak terjadi ke depannya pada perusahaan-perusahaan yang belum merasakan. Nah, sekarang ini banyak yang mulai menjerit. Nah, ke depan diharapkan petani juga jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari awal ini kami sampaikan bahwa Ganoderma ini patut dicatat. Laju infeksinya, perkembangannya itu banyak terjadi pada tanamannya yang lemah. Yang sehat aja bisa terserang, apalagi yang lemah. Lemah karena apa? Kurang nutrisi, kurang air, contoh. Jadi kalau kurang nutrisi, contohnya ya di tanaman kelapa sawit di daerah tanah pasiran, ataupun spodosol, ataupun tanah marginal seperti di gambut.
ini perkembangan Ganodermanya sangat cepat, sangat signifikan, eksponensial. Jadi saya ada beberapa data yang menyebutkan ini. Jadi tanah mineral di dekatnya yang peringgan berdampingan, Ganoderma yang di tanah pasiran tadi bisa hampir 400 tanaman mati terserang Ganoderma. Sementara yang di tanah mineral yang subur itu ya ada, tapi sekitar 7-9 tanaman. Ini kan kontras. Nah, kemudian sekarang saya akan membicarakan update data terbaru. Seberapa besar sih kerugian karena Ganoderma? Kerugian karena Ganoderma itu lewat dua cara. Yaitu satu, karena kematian tanaman. Yang kedua, karena terinfeksi, menurunkan dari BGR. Nah, penurunan pada BGR itu bisa sampai 40%. Ya, kalau mati kan juga menyebabkan nol ya, yield-nya, produksinya. Nah, begitu. Dan perkembangan Ganoderma itu juga semakin cepat. Ini saya punya data terbaru dengan kondisi kebun sebagai berikut. Jadi kebun ini memasuki generasi 3, memasuki baru mau. Waktu generasi 2 itu replantingnya cuma dicincang biasa. Jadi perlakuannya cuma dicincang batangnya. Itu saja. Apa yang terjadi? Jadi dalam waktu umur 14 tahun, ini sudah harus di-replanting. Alasannya apa? Ganodermanya sudah 50%. Ganodermanya sudah 50%. Ya, itu baik yang gejala ringan maupun berat 50%. Kerugian yang ditimbulkan tadi kalau itu secara kualitatif, secara angka-angka juga bisa ditampilkan, bisa dimunculkan. Dengan kondisi demikian, yang 50% umur masih 14 tahun, ternyata harus di-replanting. Kenapa? Karena yield-nya, produksinya per hektar, produktivitasnya, itu tinggal 13 ton TBS per hektar per tahun. Yang sebelumnya berapa? 16. Yang sebelumnya berapa? 17. Yang sebelumnya berapa? Nah, itu sempat tertinggi 23 ton TBS per hektar per tahun. Artinya baru 14 tahun itu sudah mulai menurun. Dan itu dianalisis sudah layak untuk di-replanting. Padahal baru 14 tahun. Dari biasa ya normal untuk investasi supaya ada hasilnya balik modal dan memberikan keuntungan. Itu kan siklusnya 25 sampai 30 tahun. Tapi baru 14 tahun sudah habis, sudah harus diganti. Padahal itu umur 14 sudah harusnya puncak produksinya mulai tercapai dan stabil, sehingga itulah mengambil keuntungan dari budidaya kelapa sawit. Tapi apa daya, terserang Ganoderma, populasinya sudah sekitar 90, kejadian penyakit Ganoderma 50%, dan yield-nya, produktivitasnya tinggal 13 ton TBS per hektar per tahun. Oleh karena itu, dengan besaran ini, ya, ini tentunya menyebabkan perusahaan-perusahaan akan menjerit. Karena investasinya baru 14 tahun, belum memberikan hasil yang optimal, sudah harus di-replanting. Nah, ini jangan sampai terjadi di petani-petani kelapa sawit kita. Oleh karena itu, yang terpenting adalah setelah kita tahu betapa besarnya bahayanya Ganoderma yang sangat mempengaruhi hasil, itu perlu dikendalikan sejak dini. Ya, sejak dini, apa saja nanti pengendaliannya akan kita sampaikan pada video berikutnya. Jadi untuk ini yang kami sampaikan adalah update data-data terbaru bahwa
kerugian itu nyata semakin cepat dan bagi semua kalangan, termasuk perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan rakyat, ini sekarang bisa terjadi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini kan memberikan wawasan dalam kita budidaya kelapa sawit, khususnya mengendalikan penyakit Ganoderma. Betapa pentingnya Ganoderma untuk kita kendalikan tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.